Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang membangun kurva model ISLM. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Immanuel Lintang Ayuninggar, yang kedua saya sendiri Intan Harunisa Romania, yang ketiga Iva Ramadhaniati, yang keempat Kobar Sarda Kumara, yang kelima Mega Fitria, dan yang keenam Muhammad Adam Maulana. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pasar barang dan pasar uang. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, atau sering diistilahkan dengan sektor yield. Sedangkan kurva IS adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa, atau equilibrium di pasar barang dan jasa. Lalu perpotongan Keynesian. Untuk mengembangkan hubungan pada kurva IS, kita menggunakan perpotongan Keynesian, karena model ini paling mudah diinterpretasikan dari teori pendapatan nasional Keynes. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam membelanjakan uangnya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, maka semakin banyak barang yang terjual, sehingga produksi perusahaan juga meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Lalu pengeluaran. Pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa, atau GDP real. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Rumusnya adalah konsumsi ditambah investasi yang direncanakan ditambah pengeluaran pemerintah. Ini diasumsikan bahwa perekonomiannya adalah tertutup, sehingga net ekspornya adalah nol. Pengeluaran yang direncanakan ini tergantung pada pendapatan, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi pula, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan, sehingga kurvanya miring ke atas, yang merupakan kecenderungan mengkonsumsi marginal. Dari gambar kurva tersebut, equilibrium dalam perpotongan Keynesian adalah di titik A, di mana pendapatan atau pengeluaran aktualnya atau Y sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau E. Dalam model ini, persediaan berperan penting dalam proses penyesuaian. Ketika perekonomian tidak berada pada equilibrium, perusahaan mengalami perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan dan mendorong mereka mengubah tingkat produksinya, sehingga berpengaruh pada pendapatan dan pengeluaran total yang akan menggerakkannya ke arah equilibrium. Ini juga menunjukkan bagaimana pendapatan atau Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu, atau I, dan kebijakan fiskal government dan tax atau pajak. Lalu pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah bergantung atau berpengaruh pada perekonomian karena merupakan salah satu komponen pengeluaran. Jadi, semakin tinggi belanja pemerintah, maka pengeluaran yang direncanakan juga lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Untuk rumus government purchase multiplier yaitu perubahan Y per perubahan G sama dengan 1/1 min MPC. Kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda atau multiplier effect terhadap pendapatan, karena menurut fungsi konsumsi, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, maka konsumsi juga mengalami peningkatan, lalu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan konsumsi, dan seterusnya begitu.
Lalu berikutnya perubahan pajak. Perubahan pada pajak juga mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Rumus untuk pengganda pajak atau tax multiplier yaitu perubahan Y per perubahan T sama dengan min MPC per 1 min MPC. Artinya, jumlah perubahan pendapatan disebabkan oleh perubahan sebesar $1 dalam pajak. Tanda negatif pada MPC itu mengindikasikan pendapatan. Sebagai contoh, jika kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,8, maka pengganda pajaknya adalah perubahan Y per perubahan T sama dengan min 0,8 per 1 dikurangi 0,8 sama dengan min 0,8 per 0,2 sama dengan min 4. Nah, ini menunjukkan pemotongan pajak sebesar $1 meningkatkan pendapatan ekuilibrium sebesar $4. Lalu, tingkat bunga investasi dan kurva IS. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan atau I adalah tetap. Investasi yang direncanakan atau I ini tergantung pada tingkat bunga atau R dan hubungannya dapat ditulis sesuai di PPT tersebut. Lalu, dari kurva IS tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat bunga ini menyebabkan investasi yang direncanakan turun. Sebaliknya, menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS-nya juga miring ke bawah seperti pada kurva pada PPT tersebut. Lalu, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Kurva IS itu menunjukkan tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju ekuilibrium. Tingkat pendapatannya tergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS ini menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar uang dan pasar jasa yang digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Sebaliknya, perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Lalu, interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Interpretasi ini membahas mengenai kesamaan antara penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa, serta penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman atau loanable fund. Nah, lalu perhitungannya ada dua, yaitu perhitungan pendapatan nasional dan perhitungan pasar. Untuk perhitungan pendapatan nasional, sisi kirinya itu adalah tabungan nasional atau S yang menunjukkan penawaran dari dana pinjaman, sedangkan sisi kanan adalah investasi atau I yang menunjukkan permintaan terhadap dana. Untuk perhitungan pasar, rumusnya sebagai berikut. Untuk sisi kirinya tersebut, penawaran atas dana pinjaman tergantung pada pendapatan dan kebijakan fiskal. Sedangkan untuk sisi kanannya, permintaan terhadap dana pinjaman tergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga ini menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap pinjaman. Lalu kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak juga mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan berapapun. Nah, menurunnya penawaran dan pinjaman meningkatkan bunga yang dapat menyeimbangkan pasar. Karena tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun, maka kurva IS-nya bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat teori tingkat bunga yang biasa disebut dengan teori preferensi likuiditas atau Theory of Liquidity Preference. Dalam buku klasik The General Theory, Keynes menjabarkan pandangannya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran
dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Dapat dilihat pada gambar kurva, yaitu penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Yang pertama, kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Yang kedua, kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Dan yang ketiga, pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Lalu, bagaimana tingkat bunga equilibrium, jumlah uang beredar, dan permintaan uang? Jadi misal, jika tingkat bunga berada di atas tingkat equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Orang yang memegang kelebihan jumlah uang yang beredar berusaha mengubah sebagian di antaranya dari bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga menjadi deposito bank atau obligasi yang dapat menghasilkan bunga. Bank dan penerbit obligasi yang lebih suka membayar tingkat bunga yang lebih rendah merespons kelebihan jumlah uang yang beredar dengan mengurangi tingkat bunga yang mereka tawarkan, dan begitulah sebaliknya. Lalu, bagaimana tingkat bunga menanggapi perubahan jumlah uang yang beredar? Nah, jumlah uang yang beredar atau M adalah variabel eksogen kebijakan yang dipilih oleh Bank Sentral Amerika atau FED. Misal, FED tiba-tiba mengurangi jumlah uang yang beredar. Penurunan dalam M mengurangi M per P atau equilibrium karena P atau tingkat harga adalah tetap dalam teori ini. Penawaran keseimbangan uang real bergeser ke kiri sebagaimana terdapat dalam gambar kurva. Dalam kurva, penawaran keseimbangan uang real bergeser ke kiri. Tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2 dan tingkat bunga yang lebih tinggi membuat orang-orang merasa puas untuk memegang jumlah uang real yang lebih sedikit. Hal sebaliknya akan terjadi jika FED tiba-tiba meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi, menurut teori preferensi likuiditas, penurunan jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga dan kenaikan jumlah uang yang beredar menurunkan tingkat bunga. Selanjutnya yaitu pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Nah, bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian atau Y terhadap keseimbangan uang real? Jadi, tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat dalam lebih banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, pendapatan yang lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Dapat dituliskan sebagai M per P pangkat D sama dengan L dalam kurung I, Y. Kuantitas keseimbangan uang real berhubungan negatif dengan tingkat bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar kurva. Yang pertama, kurva LM bagian A menunjukkan kenaikan pendapatan menggeser kurva permintaan uang ke kanan. Dengan penawaran keseimbangan uang real tidak berubah, tingkat bunga harus naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan pasar uang. Karena itu, menurut teori preferensi likuiditas, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Lalu, pada kurva LM bagian B menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat bunga. Tiap titik kurva LM menggambarkan keseimbangan pada pasar uang dan kurva mengilustrasikan bagaimana keseimbangan pada tingkat bunga bergantung pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real dan semakin tinggi tingkat bunga equilibrium. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Selanjutnya, bagaimana sih kebijakan moneter menggeser kurva LM? Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Namun, seperti kita lihat bahwa tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real atau M per P. Hal ini berarti bahwa kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Kita bisa menggunakan teori preferensi likuiditas untuk memahami bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva L. Dapat dilihat pada gambar kurva.
Kurva LM bagian A menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan atau Y, penurunan jumlah uang beredar mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Karena itu, kurva LM bagian B bergeser ke atas. Dan dapat disimpulkan bahwa kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Selanjutnya ada interpretasi atau pandangan terhadap persamaan kuantitas dari kurva LM. Asumsi perputaran uang yang konstan didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap keseimbangan uang real hanya tergantung pada tingkat pendapatan. Namun, dalam model preferensi likuiditas, permintaan terhadap keseimbangan uang real juga tergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan mengurangi permintaan uang. Dapat dituliskan MV dalam kurung R kecil sama dengan PY. Fungsi perputaran uang menunjukkan bahwa perputaran uang berhubungan positif dengan tingkat bunga. Lalu, bentuk persamaan kuantitas ini menghasilkan kurva LM yang miring ke atas. Karena meningkatkan perputaran uang, kenaikan dalam tingkat bunga mendongkrak tingkat pendapatan untuk jumlah uang beredar dan tingkat harga berapapun. Kurva LM menunjukkan hubungan positif di antara tingkat bunga dan pendapatan. Selanjutnya, persamaan ini juga menunjukkan mengapa perubahan jumlah uang beredar menggeser kurva LM. Untuk setiap tingkat bunga dan tingkat harga, jumlah uang beredar dan tingkat pendapatan harus bergerak bersama-sama. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan dan penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari equilibrium jangka pendek. Terdapat dua persamaan model ISLM, dapat dilihat pada PPT. Model ISLM mengkombinasikan unsur-unsur perpotongan Keynesian dan unsur-unsur teori preferensi likuiditas. Kurva IS menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar barang, dan kurva LM menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar uang. Perpotongan kurva ISLM tersebut menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi equilibrium di kedua pasar pada tingkat harga tertentu. Nah, equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva ISLM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan atau Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Dapat dilihat pada gambar kurva. Di situ equilibrium dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Permintaan agregat 2. Penerapan model ISLM 1 menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva ini bergeser, equilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini, kita kaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Dengan menelaah bagaimana perubahan kebijakan fiskal, belanja pemerintah dan pajak mengubah equilibrium jangka pendek perekonomian. Ingat bahwa perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Perubahan jumlah uang yang beredar mengubah tingkat
bunga yang menyeimbangkan pasar uang untuk setiap tingkat pendapatan dan dengan demikian menggeser kurva LM. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva LM mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaniar Lintang Ayuninggar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model IS dan LM. Yang pertama, interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Sesuai dengan gambar, pada bagian A, Fed mempertahankan jumlah uang yang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser IS ke kiri, pendapatan turun. Karena pajak yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran konsumen, dan tingkat bunga turun karena pendapatan yang lebih rendah mengurangi permintaan uang. Penurunan pendapatan menunjukkan peningkatan pajak menyebabkan resesi. Kemudian pada bagian yang B, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Fed harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Jika pada bagian A, tingkat bunga itu lebih rendah mendorong investasi, dan jika pada bagian B, Fed itu memperburuk resesi karena dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Kemudian pada bagian C, Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang yang beredar dan kurva LM ke bawah yang cukup untuk mengurangi kurva IS. Kemudian ada analisis studi kasus. Analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Ada model makroekonometrik, adalah model yang menjelaskan perekonomian itu secara kuantitatif dan bukan hanya sekedar kualitatif. Kemudian guncangan dalam model ISLM, yang pertama itu adalah guncangan pada kurva IS, merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Yang kedua ada guncangan pada kurva IS, juga bisa muncul dari perubahan permintaan terhadap barang-barang konsumen. Yang tiga, guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dan permintaan terhadap uang. Kemudian studi kasus pada tahun 2001, perekonomian AS itu mengalami penurunan. Ada 3 guncangan yang mempengaruhinya. Yang pertama itu penurunan pada pasar modal, kemudian serangan teroris, yang ketiga itu ada skandal akuntansi yang buruk. Mengapa Fed lebih memilih menggunakan tingkat bunga bukan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan jangka pendek? Karena guncangan pada kurva LM lebih umum daripada guncangan kurva IS. Ketika Fed menargetkan tingkat bunga guncangan LM secara otomatis dikurangi dengan mengubah jumlah uang yang beredar, tetapi kebijakan ini menyebabkan guncangan IS. Alasan lain atas penggunaan tingkat bunga sebagai instrumen kebijakan jangka pendek, bahwa tingkat bunga itu lebih mudah diukur daripada jumlah uang yang beredar. Kemudian, mengapa kurva permintaan agregat itu miring ke bawah? Untuk setiap uang yang beredar, atau M, tingkat harga atau P, yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan uang real atau M dan P, jika rendah akan menggeser kurva LM ke atas dan mengurangi tingkat pendapatan equilibrium. Kemudian faktor yang menyebabkan pergeseran selain kebijakan moneter dan fiskal ada guncangan pada pasar barang atau kurva IS dan pada pasar uang atau kurva LM. Model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium jangka pendek mengasumsikan bahwa tingkat harga itu tidak bergerak atau stuck pada P1 dan permintaan barang dan jasa akan menjadi rendah, harga menjadi turun, dan perekonomian berbalik ke arah tingkat alamiahnya. Kemudian jika tingkat harga itu mencapai P2, maka perekonomian itu berada di titik C dan meningkatkan keseimbangan uang real dan kurva LM itu ke kanan. Terakhir ada depresi besar yang dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis pengeluaran dan hipotesis uang. Hipotesis pengeluaran atau guncangan pada kurva IS. Penurunan pendapatan pada tahun 1930-an menyebabkan beberapa ekonom berpendapat bahwa penyebab penurunan itu merupakan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hal ini disebut dengan hipotesis pengeluaran, meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi pada penurunan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa.
Beberapa peristiwa yang dapat mengurangi pengeluaran yang pertama itu banyaknya bank yang bangkrut dan tutup. Kemudian kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada hipotesis uang atau guncangan pada kurva LM. Hipotesis uang yang menjatuhkan kesalahan utama atas terjadinya depresi besar pada Fed karena membiarkan jumlah yang beredar menurun dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi oleh dua masalah. Yang pertama itu perilaku keseimbangan antara uang real dan kebijakan moneter. Kemudian hipotesis uang itu adalah perilaku tingkat bunga. Hipotesis uang lagi, dampak penurunan harga. Dari tahun 1929 sampai 1933, tingkat harga turun sebesar 25%. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi pada tahun 1931 adalah kemerosotan ekonomi tipikal yang mengarah ke tingginya pengangguran dan merosotnya pendapatan yang pernah terjadi sebelumnya. 1. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model ISLM yang dikembangkan sejauh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk setiap jumlah uang beredar M. Tingkat harga yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan uang real M per P yang lebih tinggi. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. 2. Dampak deflasi yang mendestabilisasi. Para ekonom menawarkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Teori pertama disebut teori deflasi utang atau debt deflation theory, menjelaskan penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Teori kedua menjelaskan dampak deflasi yang diharapkan. Dapatkah depresi terjadi lagi? Para ekonom mempelajari depresi karena kepentingan instruksinya sebagai peristiwa ekonomi yang penting dan untuk memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan sehingga hal ini tidak akan terjadi lagi. Kebanyakan ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tampaknya tidak akan terulang lagi. Selain itu, banyak lembaga dewasa yang akan membantu mencegah peristiwa tahun 1930-an itu terulang lagi. Para ekonom lebih maju sekarang daripada tahun 1930-an. Pergerakan tentang bagaimana perekonomian berjalan dengan segala keterbatasannya dapat membuat para pembuat kebijakan merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk melawan wabah pengangguran. Selanjutnya ada aljabar sederhana dari model kurva ISLM dan kurva permintaan agregat. Yang pertama ada kurva IS, yang dimana persamaan ini menunjukkan kurva IS secara aljabar yang menyatakan tingkat pendapatan Y pada tingkat bunga R serta kebijakan fiskal G dan T berapapun. Dengan mempertahankan kebijakan fiskal, tetap persamaan ini memberikan kita suatu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan, yaitu semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat pendapatan. Kurva ini menggambarkan persamaan untuk nilai-nilai yang berbeda dari Y dan R berdasarkan nilai tetap dari G dan T. Dari persamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya kurva IS itu yang pertama, koefisien tingkat bunga adalah negatif. Kurva IS akan miring ke bawah, tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi pendapatan. Kedua, koefisien belanja pemerintah adalah positif. Kenaikan belanja pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Ketika koefisien pajak adalah negatif, kenaikan pajak akan menggeser kurva IS ke kiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada persamaan dari kurva LM, yang dimana bunga yang menyeimbangkan pasar uang untuk setiap nilai pendapatan dan keseimbangan berdasarkan real. Kurva LM menggambarkan persamaan untuk Y dan R yang berbeda berdasarkan nilai M per P yang tepat. Dari persamaan ini kita dapat memverifikasi suatu kesimpulan yaitu tentang kurva LM. Yang pertama, koefisien
pendapatan adalah positif. Kurva LM miring ke atas. Pendapatan yang lebih tinggi membutuhkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan pasar uang. Yang kedua, koefisien keseimbangan uang real adalah negatif, yaitu penurunan dalam keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas, dan kenaikan dalam keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Dari koefisien pendapatan E dikurang F, kita bisa melihat yang menentukan kurva LM curam atau datar yaitu jika permintaan uang tidak sangat sensitif terhadap tingkat pendapatan, maka E adalah kecil. Maka di sini hanya diperlukan perubahan kecil dalam tingkat bunga untuk mengurangi kenaikan kecil dalam permintaan uang yang disebabkan oleh perubahan pendapatan. Kurva LM relatif datar, demikian pula jika kuantitas uang diminta tidak sangat sensitif terhadap tingkat bunga, F adalah kecil. Dalam pergeseran pada permintaan uang yang disebabkan oleh perubahan pendapatan akan menimbulkan suatu perubahan besar pada tingkat bunga equilibrium, yaitu kurva LM relatif curam. Dan persamaan yang terakhir yaitu ada kurva permintaan agregat, yang dimana disebutkan bahwa pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal G dan T, yaitu kebijakan moneter M dan tingkat harga P. Kurva permintaan agregat menggambarkan persamaan ini untuk nilai P dan Y yang berbeda berdasarkan nilai G, T, dan M yang tetap, sehingga kita dapat menjelaskan kemiringan dan posisi kurva permintaan agregat dengan persamaan tersebut, yaitu yang pertama, kurva permintaan agregat miring ke bawah karena kenaikan dalam P menurunkan M per P dan Y. Kedua, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan ketika kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak juga meningkatkan pendapatan dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sehingga kita bisa mengingat bahwasannya Z kurang dari 1 pengganda, kebijakan fiskal lebih kecil dalam model daripada dalam perpotongan keinisian. Selanjutnya yaitu pada studi kasus. Apakah kebijakan moneter atau fiskal yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap permintaan agregat? Maka jawabannya adalah tergantung pada parameter dari kurva IS dan LM. Para ekonom yang percaya bahwa kebijakan fiskal lebih berpotensi daripada kebijakan moneter berpendapat bahwasannya responsivitas investasi terhadap tingkat bunga yang diukur dengan parameter adalah kecil jika kita melihat persamaan aljabar bentuk permintaan agregat. Kita akan melihat bahwa nilai D yang kecil menunjukkan kecilnya pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap pendapatan. Alasannya karena bahwa ketika D adalah kecil, kurva IS hampir vertikal dan pergeseran dalam kurva LM tidak menyebabkan banyak perubahan dalam pendapatan. Nilai D yang kecil juga menunjukkan nilai Z yang besar yang akan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika investasi sangat tidak responsif terhadap tingkat bunga, ada sedikit crowding out. Sedangkan para ekonom yang percaya bahwa kebijakan moneter lebih berpotensi daripada kebijakan fiskal berpendapat bahwa responsivitas pada permintaan uang terhadap tingkat bunga yang diukur dengan parameter F adalah kecil. Ketika F kecil, Z kecil, dan kebijakan fiskal memiliki dampak yang kecil terhadap pendapatan, yaitu kurva LM hampir vertikal. Selain itu, ketika F kecil, jumlah uang beredar memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan.
Apa kesimpulan dari materi ini? Yang pertama, ada model ISLM adalah suatu teori umum tentang permintaan agregat terhadap barang dan jasa, variabel-variabel eksogen, dan model itu adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat harga model tersebut, yang menjelaskan dua variabel endogen tinggi, yaitu tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul dari ekuilibrium pasar barang dan jasa. Kurva LM menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul ekuilibrium pasar. Keseimbangan uang real, ekuilibrium dalam model ISLM, perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan ekuilibrium dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real. Yang ketiga, kurva permintaan agregat meringkas hasil dari model ISLM dengan menunjukkan pendapatan ekuilibrium pada setiap tingkat harga. Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan keseimbangan uang real, mengurangi tingkat bunga, mendorong pengeluaran investasi, dan meningkatkan pendapatan ekuilibrium. Yang keempat, kebijakan fiskal ekspansioner, kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva ini meningkatkan tingkat bunga dan pendapatan menaikkan. Pendapatan menunjukkan pergeseran ke kanan dalam kurva agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal kontraktif menggeser kurva IS ke kiri, menurunkan tingkat bunga dan pendapatan, serta menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Dan yang kelima yaitu kebijakan moneter ekspansif menggeser kurva LM ke bawah. Menggeser dalam kurva LM ini menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan pendapatan, kenaikan pendapatan, untuk menunjukkan pergeseran ke kanan dari kurva permintaan agregat. Dengan demikian, kebijakan moneter kontraktif menggeser kurva LM ke atas, meningkatkan tingkat bunga, menurunkan pendapatan, dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.